Sudah cerah ya, sudah tidak penuh kata-kata di wajahnya ya, bisa dikeluarkan di UTS. Baik, kita bersyukur dipertemukan Tuhan pagi ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, tak terhingga rasa syukur kami yang kami ungkapkan lewat puji-pujian kami, karena sungguh Kau adalah Allah yang terus bekerja, yang selalu ada dan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, situasi batin, situasi hidup kami yang bisa saja bertolak belakang dengan keinginan kami, tapi Engkau terus ada. Engkau menopang kami, Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk melihat segala sesuatu di dalam terang kuasa-Mu. Saat ini pun kami bersama-sama berhimpun untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami merindukan Engkau dan kami mau menyerahkan waktu-waktu yang akan kami lewati ini sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mampu mendengar dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi suara hati-Mu, agar kami benar-benar dipengaruhi oleh firman-Mu, oleh perkataan-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan keberadaan kami satu persatu saat ini di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Roh-Mu bekerja di tengah kami. Amin. Beberapa hari saya bergumul dan merenungkan tentang masalah berdiam diri. Setelah kami sudah beberapa tahun, ya sudah agak lama kami hanya berdua. Jadi kalau kemana-mana berdua, apa-apa berdua, semua berdua begitu ya. Sudah lewat masa-masa kebisingan dengan anak-anak, itu sudah lewat masanya. Dan karena selalu mengalami atau melakukan perjalanan bersama, maka ada banyak hal yang saya mau sharingkan sedikit saja yang melatar belakangi kenapa saya memilih perenungan tentang berdiam diri. Ya, di sini kami sering jalan kan, kalau jalan berdua dari rumah pulang pergi kan, kadang-kala kami ngobrol di perjalanan manapun, kadang-kala memang kami ngobrol, tapi kadang-kadang dia diam, saya juga diam. Kalau dia diam, saya nanya, kok diam kenapa? Lagi mikir, lagi mikir. Kadang dia hitung langkah dari sana sampai sini berapa langkah, oke lah. Ya, saya memikirkan berdiam itu bisa jadi seseorang sedang berpikir. Lalu saya merefleksikan yang lalu-lalu, ya saya juga kadang-kala begitu. Tapi kadang-kala juga ketika saya sedang marah, saya juga berdiam diri. Orang Jawa banget ya. Ya, beberapa orang Jawa itu karakternya itu kalau marah itu diem. Jawa banget. Jadi ya saya mengalami itu. Kadang-kala saya nggak bisa ngomong, saya diam. Nah, ketika saya marah saya diam, atau ketika saya sedih saya diam. Lalu saya terus merenungkan berdiam diri. Ternyata berdiam diri itu bisa karena seseorang berpikir, bisa karena sedih, bisa karena marah, macam-macam hal. Dan saya mencoba mencari apakah berdiam diri itu adalah masalah teologis, gitu ya. Apakah berdiam diri itu sebuah hal yang juga dialami oleh orang beriman pada masa yang lalu? Apakah Alkitab berbicara tentang masalah berdiam diri? Nah, saya terus mencari dan saya menemukan memang beberapa nada yang berbeda. Jadi saya memutuskan saya mau share tentang berdiam diri ini sebagai sesuatu yang sering kita lakukan dan bisa bermakna bermacam-macam. Ya, jadi berdiam diri apakah sesuatu yang memang perlu atau tidak dalam kehidupan kita, ini saya sharekan untuk kita renungkan, kita pikirkan bersama-sama. Nah, saya akan mengawali dengan
Bisa dibantu sebentar? Bukan ya, saya belum berhasil menghidupkan. Ya, berdiam diri, orang memahaminya tidak berbicara, tidak bergerak, tidak berbuat. Ya. Berdiam diri berarti tidak melakukan sesuatu. Apakah agama-agama yang lain juga memikirkan tentang berdiam diri? Apakah tradisi budaya juga memikirkan tentang berdiam diri? Ternyata memang ada tradisi-tradisi berdiam diri itu di beberapa kebudayaan. Tadi Mas Ring pakai kostum Bali nih ya, Hindu ya, teman-teman Hindu Bali memakai kostum seperti itu. Mereka juga punya tradisi berdiam diri. Pada saat apa? Perayaan Nyepi. Ya, kalau kita ke Bali pas Nyepi, aduh menderita ya, karena mereka memadamkan listrik ya, tidak ada nyala api, semua tutup, semua sepi banget, tidak ada orang berbicara, semua diam, hening. Di dalam kerangka apa? Mereka melakukan ritual keagamaannya, mereka bermeditasi, mereka memfokuskan diri kepada Tuhan, mereka menjernihkan pikirannya, fokus kepada Tuhan, dan mereka membersihkan dirinya dari segala godaan, dari segala dosa yang mereka perbuat. Mereka juga ada peristiwa ogoh-ogoh itu ya, kalau di tempat kami dulu di Sambirejo, karena ada desa-desa yang sangat kuat Hindunya, mereka selalu mengadakan perayaan ogoh-ogoh itu yang raksasa-raksasa besar itu yang dibuat miniaturnya, kemudian mereka membakarnya sebagai simbol bahwa semua keangkaran murkaan harus dihapus, dipadamkan, dibuang seperti itu ya. Jadi proses pembersihan diri. Ternyata di tradisi teman-teman kita Hindu ada tradisi itu ya. Kemudian juga di tradisi budaya Jawa itu juga ada tradisi seperti itu. Salah satunya di sebuah tempat di Cilacap itu, kalau mereka numbuk padi, jadi habis panen ya, mereka melakukan upacara menumbuk padi sehingga nanti bulir-bulir padi itu lepas jadi nasi, jadi beras gitu ya. Mereka tidak berbicara selama proses itu dilakukan ya. Ritual laku diam ya, di daerah Cilacap ini. Mengapa? Karena mereka mengakui dalam iman mereka bahwa ada yang disebut apa ya, ya ilah mereka lah ya, ada dewi mereka yang diakui kalau dia itu ada hadir pada saat proses menumbuk, dan dia harus tahu bahwa ketika kami menumbuk padi ini dengan diam itu ada maksud supaya ilah ini tidak mengambil padi sehingga persediaan pangan akan tercukupi. Ya, jadi kaitannya dengan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan pangan. Jadi ada tradisi-tradisi, ritual-ritual yang juga dilakukan dengan sikap diam, berdiam diri, tidak melakukan hal-hal apapun dengan bersuara maksudnya. Karena kalau laku diam di Cilacap ini mereka bergerak menumbuk padi. Kemudian juga ada tradisi-tradisi yang agak modern ini, meditasi. Meditasi ini agak, karena sudah lama sebenarnya, jadi ini juga sebuah aktivitas yang memusatkan pikiran atau menjernihkan pikiran. Meditasi, yoga, teman-teman mengenal ya, yoga, ada ritual meditasi itu menjernihkan pikiran, jadi menenangkan diri, lalu memusatkan dan menjernihkan pikiran ya, sehingga kemudian relaksasi, lebih tenang, lebih pasrah gitu ya. Kalau orang Jawa itu bilang lebih semeleh gitu ya, menghadapi hidupnya, lebih bisa menjalani hidup ini dengan tenang, dengan damai gitu ya. Makanya sekarang meditasi itu menjadi program-program penting, healing katanya ya, untuk menyembuhkan orang-orang stres, bahkan beberapa jenis penyakit itu juga bisa sangat terbantu dengan bermeditasi ini. Yang pernah membaca cerita Titik Puspa itu kan kena kanker ya,
Nah, salah satu terapi yang dia jalani adalah meditasi, karena memang itu membuat pikiran tenang, dan kalau orang tenang, nyaman itu maka penyakit-penyakit itu pun jadi menyerah, gitu katanya begitu. Jadi memang berdiam diri itu adalah sesuatu yang sudah lama terjadi pada masa lalu, dan itu menjadi bagian dari perjalanan orang, bahkan orang beriman hingga saat ini. Nah, kita akan melihat contoh-contoh orang meditasi atau berdiam diri ya. Ini kan memusatkan pikiran kepada Tuhan ya, memusatkan pikiran kepada Tuhan ya. Berdoa, memikirkan Tuhan gitu ya. Kemudian juga ada yang melakukan meditasi di pantai ya, di pantai, lalu dalam keheningan dia melihat alam, dia melihat kebesaran Tuhan, dia menjadi sadar siapa dirinya, dia menjadi tenang menjalani hidup ini ya. Tapi masalahnya orang berdiam diri itu bisa bermacam-macam. Teman-teman sering berdiam diri juga? Sering? Saat apa? Hah? Saat sedih? Oke. Ini mungkin lagi ngelamunin pacar ya, berdiam diri, ingat mantan kali gitu ya. Ingat siapa nggak tahu. Nggak tahu ingat siapa. Ini kan orang melamun berdiam diri juga. Kemudian ketika orang marah ya, ketika orang sedih betul seperti yang disampaikan ya. Ketika orang marah kadang nggak bisa mengungkapkan, tapi dia aja. Jadi memang ada banyak hal-hal yang bisa dibayangkan ketika kita mendengar kata berdiam diri. Nah, apakah sekarang pertanyaannya, apakah yang menyebabkan seseorang berdiam diri? Yang menyebabkan seseorang berdiam diri adalah apa? Kalau di kelas diem aja gitu, kenapa tuh? Ngantuk. Ngantuk, gak tertarik sama pelajarannya gitu ya. Diem aja gitu. Bisa jadi memang kita mengantuk, kita merasa malas, atau juga kita lagi tidak enak badan, diem aja. Matanya memang lihat ke depan sih, mulutnya terkatup, tapi tidak tahu pikirannya udah sampai mana. Kita tidak tahu. Berdiam diri kadang-kala menjadi bentuk-bentuk melamun dan mungkin merenungkan perbuatannya lah ya. Baik, ada banyak juga penyebab yang lain ya yang lain-lain. Jadi selalu ada alasan mengapa seseorang berdiam diri ya, selalu ada alasan. Ada yang kalau ditanya kenapa dia nggak tahu gitu kan, lucu ya, tapi kan ada alasannya ya, nggak tahu alasannya gitu. Ada yang memang ingin mendekat kepada Tuhan, dan masing-masing alasan yang lain. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat lah, kalau Alkitab berbicara tentang berdiam diri itu dalam konteks seperti apa gitu ya. Saya fokus pada Perjanjian Lama. Saya memang tidak membahas dari Mazmur, karena Mazmur ini memakai pemahaman berdiam diri ini dikenakan kepada subjek Allah. Jadi pemazmur lebih banyak berbicara tentang pergumulannya, lalu dia merasa begitu berat pergumulannya, lalu dia menggambarkan seolah-olah Allah berdiam diri terhadap pergumulannya, gitu ya. Di Mazmur lebih banyak memakai subjek Allah, jadi gambaran kita tentang Allah. Itu sebabnya saya memilih Amos pasal 5. Mari kita baca Amos pasal 5 ayat 13. Ini sudah dituliskan di sini ya. Mari kita baca yang ada di sini. 1, 2, 3. Maka orang yang bijaksana akan berdiam diri pada waktu itu, sebab waktu itu adalah waktu yang jahat. Oke, kita akan melihat seperti apakah makna penempatan kata berdiam diri ini dalam konteks Amos 5 ayat 13. Ya, kita melihat sebentar situasi yang dihadapi Amos ya pada waktu itu. Nah, Amos ini adalah nabi dari Tekoa yang bekerja di Israel pada masa pemerintahan Yerobeam II tahun 760 sebelum Masehi ya. Baik, kemudian kita melihat bahwa saat itu
memang Israel sedang mengalami zaman keemasan di pemerintahan Yerobeam II ini. Situasi politik baik, situasi ekonomi baik, tetapi ada masalah. Mengapa? Karena orang-orang kaya dan orang-orang miskin ini semakin jauh jaraknya. Jadi yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Nah, setelah itu yang kaya termasuk para pejabat pemerintahan pada waktu itu ya, melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Mereka melakukan ketidakadilan terhadap orang-orang miskin, terhadap orang-orang yang tidak berdaya ya. Ya, ada banyak petani-petani yang hidupnya sangat bergantung kepada alam dan segala sesuatu terkait tanah dan lain-lain. Nah, mereka ini merupakan kelompok orang-orang yang miskin. Mengapa? Karena kadang-kadang ketika mereka mengalami bencana alam ya, mereka nggak bisa hidup dengan layak ya. Belum lagi masih ditambah beban pajak. Pajak itu sudah terjadi sejak zaman kerajaan ya. Zaman kerajaan sistem pajak sudah berlaku ya. Dan kalau orang tidak bisa bayar pajak ini menjadi masalah besar. Nah, kalau dia gagal panen lagi, maka pajaknya akan bertambah banyak dan penderitaan mereka semakin besar. Nah, terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berdaya ini, bukannya mereka menolong, tapi mereka malah menekan, menindas. Kalau ada persoalan-persoalan yang menyangkut ini pengadilan, mereka pasti kalah deh. Kalau sudah orang miskin, urusan pengadilan mesti kalah. Pengadilan itu milik orang kaya itu. Mereka yang bisa membeli keadilan pada waktu itu. Jadi ada situasi yang sungguh menyedihkan, tragedi kemanusiaan kalau saya bilang ya, tragedi kemanusiaan karena begitu banyak orang mengalami penderitaan. Sementara itu mereka tidak lagi peduli dan memikirkan kembali hukum-hukum Allah. Mereka sudah diatur sama Tuhan ya dengan hukum. Ketika di Sinai, lalu di dalam perjalanan sampai mereka ada di kerajaan, hukum Allah ditegakkan, tetapi ternyata semuanya diputarbalikkan. Oke, next. Kemudian kita melihat juga bahwa ini menjadi persoalan yang sangat besar. Amos yang melihat peristiwa seperti itu diutus oleh Tuhan bekerja di Israel Utara. Dia menyerukan perkataan Tuhan yang mengecam keras tindakan-tindakan para penguasa yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Amos mengecam semua ibadah-ibadah yang dilakukan, tetapi penindasan jalan terus. Tidak ada gunanya ibadah-ibadah itu dilakukan kalau penindasan dilakukan. Amos berteriak supaya Israel kembali kepada Yahweh, supaya mencari Tuhan. Jangan mencari harta, jangan mencari kekuasaan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Jadi seruan pertobatan terus dikumandangkan oleh Amos supaya Israel kembali kepada Tuhan. Ya, lanjut. Kemudian kita juga menyaksikan selain menyuarakan berita supaya Israel kembali kepada Tuhan, Amos juga berbicara tentang hukuman. Mari kita periksa di Amos 5. Kita mulai ayat 7. Di sana dikatakan, Dia yang dimaksud Yahweh ya, akan melenyapkan orang-orang yang mengubah keadilan menjadi kepahitan dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang menciptakan bintang Kartika dan bintang belantik dan mengubah kegelapan yang pekat menjadi pagi, dan Dia yang menggelapkan siang menjadi malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkan ke atas permukaan bumi. Dia yang menyebabkan kehancuran
yang akan menyerang semua orang-orang kuat, yang akan membalaskan semua orang-orang yang materialistis. Kamu berusaha menumpuk kekayaanmu, membangun rumahmu dengan hebat, membangun segala sesuatu dengan hebat untukmu, tapi engkau tidak akan menikmatinya. Jadi ya, Amos mengumandangkan hukuman Allah yang akan diberikan kepada mereka-mereka yang melakukan penindasan. Ya, ini kan perang yang sangat berat. Kalau kita ya ngapain repot Tuhan, ya. Ngomong seperti itu loh, dimusuhi kan sama para penguasa. Kalau kita ngomong seperti itu kan ya menimbulkan masalah pada diri kita, ya. Tapi Amos melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, kita melihat jadi pengertian waktu yang jahat itu terkait dengan situasi kekerasan dan bencana kemanusiaan yang sangat hebat. Nah, jadi di tengah situasi yang seperti itu, orang yang bijaksana akan berdiam diri pada situasi yang dipenuhi dengan kekerasan, bencana kemanusiaan yang hebat. Mungkin kita mikir, lah kalau berdiam diri seolah-olah nggak peduli dong, membiarkan saja semua tragedi kemanusiaan itu. Kita akan melihat sebenarnya apa arti berdiam diri. Ya. Sebelumnya saya mengajak kita melihat orang yang bijaksana itu yang seperti apa yang dimaksud. Orang-orang yang berpengertian, yang sangat berhati-hati dan cerdas. Wah, mungkin mahasiswa teologi ya, atau para teolog, para pendeta, kategori ini kelas menengah ya, para profesor ke atas. Wah, kaum intelektual ya, mereka adalah orang-orang yang berpengertian, yang berhati-hati sekali dalam mengambil keputusan, dan orang-orang yang cerdas. Jadi yang dimaksud dengan bijaksana di sana adalah orang-orang yang ada pada situasi itu, yang hidup bersama mereka dalam situasi seperti itu, yang memiliki pengertian, memiliki pemahaman akan Taurat Tuhan pada waktu itu, yang memahami hukum-hukum Tuhan pada waktu itu. Orang-orang yang belajar dan memahami tentang Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan berdiam diri sekarang? Berdiam diri itu adalah keluh, tidak berdaya. Keluh, tidak berdaya. Jadi melihat situasi seperti ini, mereka sungguh-sungguh tidak mampu berbuat apa-apa. Mengapa? Karena seperti tiran yang sangat kuat. Kalau mereka melawan, itu sama dengan kita sedang berlari dari sini lalu membenturkan tembok yang keras itu. Apakah temboknya hancur? Apa yang hancur? Kepala kita. Iya, kepala kita. Jadi dibayangkan bahwa pada waktu itu, katakan orang-orang bijak ini, kalau dia melakukan tindakan perlawanan, ya, itu gak akan berhasil, itu gak akan berguna. Jadi melihat situasi ini, mereka betul-betul tidak berdaya merubah sebuah situasi. Itu bukan kemampuan orang-orang bijaksana. Meskipun mereka tahu Tuhan, ya, tapi kalau melawan itu tidak ada kekuatannya. Tetapi mereka tidak hanya diam dalam arti masa bodoh, bukan. Mereka tidak bermasa bodoh. Mereka peduli, tapi mereka tidak mungkin membenturkan kepalanya. Lalu apa yang dilakukan? Mereka tidak ikut-ikut. Nah, ikut-ikut yang perbuatan jahat itu tidak. Mereka menantikan dengan diam kehendak dan karya Yahweh. Ini yang dimaksud dengan berdiam diri. Ya? Jadi Amos mengatakan Yahweh itu luar biasa. Dia penguasa atas kehidupan ini. Dia penguasa alam semesta. Dia penguasa dan penegak hukum. Dia menjaga hukum perjanjiannya. Jadi dari penghukuman ini
menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ini berbeda loh dengan menyerahkannya itu supaya Tuhan yang membalas, enggak loh ya. Aku diem, aku diperlakukan tidak adil, aku diem aku. Lihat ya, nanti Tuhan yang balas. Bukan itu. Bukan itu. Orang bijaksana yang dimaksud di sini, orang yang menyerahkan sepenuhnya apapun kehendak Tuhan atas situasi ini, atas mereka-mereka yang melakukan pelanggaran. Karena dia sadar bahwa kalaupun Tuhan menghukum loh dia, ya kena toh, gitu loh. Kamu juga kena kalau Tuhan menghukum itu. Bangsa ini dihukum, ya kan kena juga. Jadi dia pasrah, dia tidak menuntut Yahweh membalas mereka, tapi biarlah Yahweh itu bekerja sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan kekuasaannya, sesuai dengan kekudusannya. Jadi sebuah bentuk penyerahan diri. Apapun yang terjadi, apapun yang kau kehendaki Tuhan, kami berserah. Karena itu semua sungguh di luar batas kemampuan kami. Kami sadar siapa diri kami. Kami bukan tandingan mereka. Kami sadar dan kami hanya bergantung kepada Tuhan. Lanjut. Ya, teman-teman masih ingat pasti ada cerita tentang Bu Minah gitu ya, yang dia mengambil 3 buah kakao, dia tinggal di dekat perkebunan kakao, dia ambil 3 biji, ini sudah lama sekali kisah ini, lalu dia diperkarakan di bawah pengadilan kan, padahal dia sudah meminta maaf. Maksudnya apa? Dia mau pakai itu untuk bibit. Dan dia orang miskin, nggak punya apa-apa, tapi endingnya di penjara, ya. Penguasa yang menang. Nah, situasi seperti ini, Bu Minah mau melawan seperti apa? Gak mungkin loh. Apa yang dilakukan? Ya sudah, jalani hidup. Asal dia tetap menjadi orang yang benar. Ya, dulu ketika kami masih sering mendampingi atau tinggal bersama kelompok-kelompok masyarakat miskin yang menuntut keadilan, kami sering marah. Kami tidak berdiam diri. Kami marah, protes terhadap kekejaman para penguasa ini. Kami protes dan marah pada kekejaman para pemilik modal. Karena itu sangat menyakitkan buat orang-orang yang menjadi korbannya. Dan itu memang kecenderungan kita sebagai manusia. Ketika yang terjadi dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita mau, ketika yang terjadi ini salah, Tuhan ini salah, gitu ya. Hukum-hukummu tidak dilakukan, keadilan dan kebenaranmu tidak dinyatakan. Apa yang ada di dalam diri kita? Marah kan? Nah, kalau kita sudah marah, apakah suasana menjadi lebih baik? Tidak. Jadi berdiam diri ini adalah sesuatu yang sangat penting, membuat kita menjadi waras, membuat kita menjadi tahu bahwa kekuasaan itu ada pada Tuhan, bukan pada kita manusia ini. Kita ini hanya ciptaannya. Kita tidak berkuasa atas seluruh kehidupan, apalagi kehidupan orang lain. Kita tidak berkuasa atas itu. Tapi berdiam diri itu membuat kita harus mengendalikan kemarahan kita, kekecewaan kita. Kan aku marahnya benar nih demi kebenaran. Tidak, bukan itu juga. Nah, jadi berdiam diri adalah sebuah tindakan iman yang luar biasa. Nah, sampai hari ini ada begitu banyak tindakan kekerasan atas nama Tuhan. Ya, tahun 93-an itu kami mengalami, di Bangkalan itu mengalami kekerasan bagi orang-orang Kristen karena terjadi pengrusakan gereja dan ada salah satu istri pendeta, saya tidak ingat GPDI atau GPI itu ditusuk. Jadi sebuah tragedi kemanusiaan. Tapi kalau kita pada waktu itu orang Kristen kemudian berteriak-teriak dan marah, apakah selesai persoalannya? Tidak. Ya, tidak. Jadi peristiwa yang sangat brutal, memang tidak diekspos besar-besaran di media massa. Tapi kami mengalami karena kami di sana waktu itu. Dan kami termasuk gereja yang selamat. Ya, ada banyak gereja yang dirusak dan hamba Tuhan dianiaya. Jadi kita tidak bisa melakukan itu di luar kekuasaan
Itu area yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Nah, sikap berdiam diri ini sesuatu yang penting. Oke, next, kita lanjutkan lagi, kita lihat Amsal 11 ayat 12. Siapa menghina sesamanya kurang berpengertian, tetapi seseorang berpengertian itu berdiam diri. Menghina sesama, wah ini paling sering ya sekarang ya, bully membuli itu kan. Nah, entah body shaming, entah apapun ya. Menghina sesama itu sesuatu yang sangat biasa dan umum. Yang menghina merasa gagah, hebat. Yang dihina, bagaimana yang dihina? Hancur lebur, ya. Nah, kalau ada orang menghina, kemudian kita balas menghina, tidak, bukan itu. Orang berpengertian itu tidak akan menghina sesamanya. Mengapa? Karena hikmatnya itu dari Tuhan. Dia tidak akan pernah memandang sesamanya dengan buruk, sekalipun mengalami kekecewaan. Ya, kadang-kadang orang menghina itu kan karena akhirnya terus konflik kan, itu saling menghina kan, akhirnya begitu. Tidak, orang bijaksana tidak begitu. Lebih baik orang berdiam diri, tidak perlu membalas hinaan orang lain. Orang berpengertian, orang bijaksana itu tidak akan melakukan hal itu. Minta tolong? Ingat ya. Jadi orang yang bijaksana itu lebih cenderung pada berpegang prinsip damai dan tidak reaktif. Memang penggunaan katanya berbeda dengan di Amos. Berpegang pada prinsip damai. Kamu nyakitin aku, diam, ambil napas. Tuhan, tolong aku mengendalikan diriku. Jangan ada amarah yang membuat aku langsung ngechat. Kamu juga payah. Lu juga, kan? Dah. Sekarang tuh gak hanya mengendalikan mulut loh, mengendalikan apa? Jari ini loh, cukup sekali loh. Tidak, lebih baik kita berdamai, menjaga prinsip damai, tidak reaktif terhadap tindakan orang lain. Kenapa? Perkataan kita dapat melukai orang lain. Kalau pas kita marah, kita ngomong, itu pasti deh melukai orang lain, pasti. Makanya kalau kita sedang marah, tenangkan hatimu, jangan berbicara, biarkan Tuhan menerangi pikiran. Ya, next. Sama juga yang tertulis di dalam Amsal 17 ayat 28. Wah, ini keren ini. Orang yang berdiam diri itu orang bijak loh. Tanda orang bijak itu orang yang berdiam diri. Tanda, gitu ya. Orang berpengertian itu berdiam diri, ya. Mengatupkan bibirnya. Ini adalah gambaran bahwa berdiam diri di sini artinya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Ya, dekat dengan Amsal 11 tadi, ya. Mengendalikan diri. Apapun situasi yang terjadi, bagaimanapun, mengendalikan diri. Supaya kita tidak mengucapkan perkataan yang pada akhirnya membuat diri kita berdosa. Mengendalikan diri, sesuatu yang sangat penting. Lanjut ini. Baik, kalau saya boleh menyimpulkan teman-teman, berdiam diri itu sesuatu yang menurut saya sangat perlu. Bagaimana? Setuju ya? Amin ya? Ya, Tuhan menghendaki kita berdiam diri. Karena berdiam diri itu salah satu wujud bahwa kita ini takut akan Tuhan, bahwa kita ini berhikmat. Berdiam diri adalah pilihan ketika kita tidak mampu menghadapi kekuasaan yang jauh lebih besar dari diri kita, dan menyerahkan sepenuhnya pada kehendak dan kuasa Tuhan. Tuhan yang bekerja, bukan kita.
tidak punya hak untuk itu. Karena kita sama-sama ciptaan dengan yang lain. Tuhan yang punya hak. Jadi biarkan Tuhan yang bekerja. Tuhan menyatakan apapun kehendaknya. Kalaupun pada akhirnya kita ikut dihukum, ya diterimalah, gitu ya. Berdiam diri itu juga berarti tidak terlibat dalam kejahatan. Karena kadang-kala berdiam diri, tapi sebenarnya ikut juga main yang jahat, ya. Ikut juga ngegosip, ikut juga mencicipi, ikut juga memfitnah, sama aja. Bukan itu, ya. Berdiam diri berarti tidak terlibat di dalam kejahatan. Berdiam diri itu adalah pengendalian yang berpegang pada prinsip damai, tidak reaktif. Nah, ini ciri orang beriman, ciri orang bertuhan. Oke. Ya, saya akan menutup dengan tagline kita adalah orang berhikmat adalah orang yang mampu berdiam diri pada saat dan situasi yang tepat agar kehendaknya terjadi. Jangan hari ini kita merenungkan tentang berdiam diri, lalu besok di kelas diam aja waktunya diskusi, diam aja ditanya, ada yang bertanya, diam, pusing saya. Diminta menyelesaikan masalah, diam aja, waduh susah. Bukan itu. Artinya ada saat yang tepat di mana kita memang harus bersikap berdiam diri. Ada saatnya kita harus berbuat, berbicara, bertindak. Iya. Jadi berdiam diri itu menjadi sebuah ciri orang berhikmat, ciri orang bertuhan ketika itu dilakukan pada saat yang tepat. Dan tujuannya hanya satu, agar kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Ini sulit banget. Sulit. Tetapi ya inilah memang menjadi orang beriman itu sulit. Menjadi orang beriman itu sulit. Jadi orang yang hidupnya menyenangkan Tuhan ya sulit, karena harus bisa mengendalikan diri, harus punya kesediaan membiarkan Tuhan yang memimpin. Jadi ya, berhikmat tandai dengan kemampuan untuk melihat kapan saya harus berdiam diri, kapan saya harus berbicara, supaya sungguh-sungguh kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Mari kita ambil saat hening. Mari kita membiarkan pikiran kita tertuju hanya pada kehendak Tuhan, agar kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang berhikmat, yang berpengertian.